Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Capriani dengan NIM SSI 2023-03529. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah dan fitur unik Fedora sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Singgi Priandoko SPD MKom. Untuk materi di sini ada 4. Yang pertama, sejarah singkat Fedora. Yang kedua, fitur unik Fedora. Yang ketiga, kelebihan Fedora. Dan yang terakhir, kekurangan Fedora. Memasuki yang pertama, sejarah singkat Fedora. Jadi, Fedora itu adalah distribusi Linux yang dikembangkan oleh komunitas dengan dukungan dari Red Hat yang merupakan salah satu perusahaan terbesar dalam dunia open source. Fedora pertama kali dirilis pada tahun 2003 sebagai penerus dari proyek Red Hat Linux yang sebelumnya dihentikan. Fedora bertujuan untuk menjadi distribusi yang terdepan dalam teknologi terbaru dan memberikan pengalaman pengguna yang stabil namun inovatif. Fedora dikembangkan secara terpisah dari Red Hat Enterprise Linux atau RHEL yang meskipun keduanya memiliki banyak kesamaan. Dan terdapat beberapa varian Fedora seperti Fedora Workstation untuk desktop, Fedora Server untuk server, dan Fedora IoT untuk perangkat Internet of Things. Memasuki yang kedua yaitu fitur unik Fedora. Yang pertama ada selalu terdepan dalam teknologi. Fedora dikenal sebagai distribusi yang selalu mencangkup perangkat lunak terbaru, seperti kernel Linux terbaru, GNOME Desktop Environment, serta berbagai alat dan aplikasi open source terbaru. Yang kedua, sistem paket RPM dan DNF. Fedora menggunakan manajer paket DNF untuk instalasi dan pengelolaan paket agar lebih efisien dan lebih cepat dibandingkan YUM, manajer paket sebelumnya. Yang ketiga, kebijakan free software. Fedora memiliki kebijakan yang ketat mengenai penggunaan perangkat lunak bebas. Semua perangkat lunak yang ada dalam repositori resmi Fedora adalah perangkat lunak bebas dan open source, sehingga pengguna dapat mengakses serta memodifikasi kode sebelumnya. Yang keempat, modularitas dan kontainer. Fedora mendukung modularitas dan containerization seperti Docker atau Podman yang memungkinkan pengelolaan aplikasi secara lebih efisien dan terisolasi. Yang kelima, Wayland dan GNOME. Fedora secara default menggunakan Wayland sebagai server tampilan yang lebih modern. Selain itu, Fedora juga memilih GNOME sebagai desktop environment default yang memberikan pengalaman desktop yang bersih dan minim gangguan. Selanjutnya yang ketiga, kelebihan Fedora. Kelebihan Fedora yang pertama yaitu inovasi teknologi. Fedora adalah tempat pertama yang mencoba teknologi baru di dunia Linux, termasuk pembaruan kernel dan teknologi perangkat lunak. Yang kedua, kompatibilitas dengan Red Hat. Sebagai turunan dari Red Hat, Fedora memiliki kompatibilitas tinggi dengan Red Hat Enterprise Linux atau RHEL yang sehingga cocok untuk para pengembang yang ingin menguji sistem sebelum digunakan dalam lingkungan produksi. Yang ketiga, keamanan yang kuat. Fedora menggunakan fitur-fitur keamanan seperti SELinux, Security Enhanced Linux, untuk mengontrol lebih ketat izin akses ke sumber daya sistem.
Yang keempat, pengelolaan paket yang mudah. Dengan DNF, manajer paket Fedora lebih efisien, mudah digunakan, serta memiliki repositori besar untuk menginstal perangkat lunak. Yang kelima, free and open source software. Semua perangkat lunak di repository resmi Fedora bersifat bebas dan open source, sehingga pengguna dapat yakin bahwa mereka tidak akan menemui perangkat lunak proprietary di repositori utama. Yang keempat, kekurangan Fedora. Kekurangan Fedora yang pertama itu kurangnya dukungan untuk perangkat lunak proprietary. Fedora memiliki kebijakan yang ketat terhadap perangkat lunak non-bebas, sehingga pengguna mungkin kesulitan dalam menginstal perangkat lunak proprietary seperti driver gratis dari NVIDIA atau codecs multimedia tertentu yang memerlukan lisensi. Yang kedua, kecepatan pembaruan yang cepat. Karena Fedora sangat berfokus pada teknologi terbaru, pembaruan teknologi perangkat lunak seringkali datang dengan cepat. Meskipun ini bisa menjadi keuntungan, kadang-kadang pembaruan dapat menyebabkan ketidakstabilan, terutama jika ada bug atau belum terdeteksi. Yang ketiga, kurangnya LTS atau Long Term Support. Fedora tidak memiliki versi LTS seperti Ubuntu. Setiap rilis, Fedora memiliki siklus hidup sekitar 13 bulan, yang berarti pengguna harus memperbaharui ke versi baru setiap tahun untuk mempertahankan dukungan. Yang keempat, kurva pembelajaran untuk pemula. Meskipun Fedora cukup ramah pengguna, bagi mereka yang baru mengenal Linux, distribusi ini bisa terasa sedikit menantang karena pengaturannya yang lebih berfokus pada penggunaan tingkat lanjut dan pengembang. Selanjutnya, untuk kesimpulan, Fedora adalah pilihan yang sangat baik bagi pengguna yang ingin merasakan fitur-fitur terbaru dan terdepan dalam dunia Linux, di mana terdapat kelebihan dalam teknologi terbaru. Pengalaman dan manajemen perangkat lunak membuatnya ideal untuk pengembang dan pengguna yang mengutamakan stabilitas dalam inovasi. Namun, di situ juga terdapat kekurangan dalam hal dukungan perangkat lunak proprietary dan pembaruan yang cepat perlu diperhatikan jika kamu lebih suka sistem yang lebih konservatif atau stabil dalam jangka waktu yang panjang. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.